Kita dalam beragama harus mengikuti ulama salaf, tapi jangan salah pilih karena ulama salaf versi Wahabi tidak sama dengan ulama salaf yang original. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kewajiban bermanhaj salaf. Ustadz Wahabi mengatakan kita harus bermanhaj salaf. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawab, dari dulu kami sudah ikut ulama salaf. Bukti nyatanya adalah kami bermadhab. Masyarakat Indonesia mayoritas bermadhab Syafi'i, berarti mereka sudah bermadhab salaf, ikut ulama salaf, karena Imam Syafi'i adalah ulama salaf. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia memang mengharuskan jemaahnya, umatnya untuk mengikuti ulama salaf. Dan hal ini sudah mereka lakukan sejak dahulu kala. Tetapi yang harus kita ingat, bukan manhaj salaf versi Wahabi. Karena manhaj salaf versi Wahabi adalah Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Albani, Syekh Fauzan, dan lain-lain. Jelas mereka bukan ulama salaf. Dalam kajiannya, Wahabi ini memang mengaku salafi, mengaku pengikut ulama salaf. Tapi itu namanya saja. Ajarannya bukan ajaran salaf, tapi penghancur ajaran salaf. Kalau tidak percaya, ayo kita buktikan. Yang pertama, Ustadz Wahabi yang mengaku salafi ini, seperti Ustadz Yazid Jawas, Khalid Basalamah, Firanda, dan lain-lain, mengatakan bahwa bertawassul di kuburan adalah syirik. Tentu hal ini tidak sesuai dengan pendapat ulama salaf seperti Imam Syafi'i. Karena justru Imam Syafi'i bertabarruk dan bertawassul di makbarah atau di makam orang soleh. Artinya pendapat salafi Wahabi ini tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Apakah betul bahwa Imam Syafi'i bertawassul dan bertabarruk di makbarah orang soleh? Mari kita buktikan. Terdapat di dalam kitab Tarikh Baghdad. Nabba'ana Ali bin Maimun, menceritakan kepada kami Ali bin Maimun. Qalah, Ali berkata, sami'tu asy-Syafi'iyah, aku mendengar asy-Syafi'i. Imam Syafi'i yaqul berkata, inni la'atabarraku, sesungguhnya aku sungguh bertabarruk bi Abi Hanifah, dengan Abu Hanifah. Wa aji'u, dan aku mendatangi ila qabrihi, kuburannya Abu Hanifah, fi kulli yaumin, setiap hari, yakni zairan, maksudnya adalah sebagai peziarah, berziarah. Fa idza aradat li hajatun, jika datang kepadaku sebuah kebutuhan, sholaitu rakaataini, maka aku salat 2 rakaat, wajitu ila qabrihi, dan aku datang ke kuburannya Abu Hanifah. Wa sa'altullah ta'ala, dan aku meminta kepada Allah ta'ala al-hajatah, pada kebutuhan saya itu, indahu, di samping kuburan Abu Hanifah. Fama tab'udu anni hatta tugdo, maka tidak lama setelah itu hajatku atau kebutuhanku telah terkabulkan. Dalam penjelasan ini, Imam Syafi'i bercerita bahwa beliau ketika memiliki hajat kebutuhan, maka berdoa di makam Abu Hanifah. Maka tidak lama dari itu hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Imam Syafi'i, ulama salaf, bertawassul dan bertabarruk di makam orang soleh, sedangkan Wahabi mensyirikkan, mengkafirkan orang yang bertawassul di makam orang soleh. Lalu yang dimaksud manhaj salaf Wahabi, manhaj salaf versi Wahabi itu manhaj salafnya siapa? Bukti berikutnya bahwa Wahabi bukan pengikut ulama salaf adalah Wahabi melarang takwil. Bahkan salafi Wahabi ini mengatakan bahwa takwil itu penyakit. Jelas pendapat seperti ini tidak sesuai dengan pendapat ulama salaf seperti Imam Malik, karena Imam Malik ternyata mentakwil. Penjelasan bahwa Imam Malik mentakwil adalah terdapat dalam kitab Syarah Az-Zarqani, kitab yang menjelaskan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Di dalam kitab ini disebutkan wa kadza hukiyah an Malik,
Dan begitu juga diceritakan dari Imam Malik annahu, bahwa sungguhnya Imam Malik awalahu mentakwilnya binuzuli rahmatihi, dengan turunnya rahmat Allah, wa amrihi dan perintah Allah, au malaikatihi atau malaikat Allah. Jadi ketika menjelaskan tentang hadis yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di waktu malam ke langit dunia, maka menurut Imam Malik itu bukan adatnya Allah. Imam Malik mentakwil yang turun itu adalah rahmat Allah, perintah Allah, atau malaikat Allah, bukan adatnya Allah. Sedangkan menurut Salafi Wahabi, yang turun ke langit dunia itu adalah turunnya Allah secara hakiki. Karena Wahabi tidak mau mentakwil, melarang takwil, bahkan mengatakan takwil adalah penyakit. Tentu pendapat Wahabi ini bertentangan dengan Imam Malik. Imam Malik adalah ulama salaf. Dengan demikian Wahabi tidak ikut salaf, bukan pengikut salaf, bahkan menentang ulama salaf, menghancurkan pendapat ulama salaf. Selanjutnya, bukti bahwa Wahabi bukan pengikut salaf adalah ulama Wahabi, Ustadz Wahabi mengatakan semua bid'ah adalah sesat. Tentu perkataan seperti ini tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Karena menurut Imam Syafi'i bid'ah ada dua. Ada bid'ah yang mahmudah dan ada bid'ah yang madmumah. Dalam kitab Hilyatul Awliya dijelaskan tentang pendapat Imam Syafi'i tersebut. Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani, bid'ah ada dua, bid'atun mahmudah, bid'ah yang terpuji, wa bid'atun madmumah, dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqus sunnatah, maka apapun yang mencocoki sunnah, fahuwa mahmudun, maka terpuji, wa ma khalafas sunnah, dan apapun yang menyalahi sunnah, fahuwa madmumun, maka tercela. Kita ambil contoh, misalnya merayakan maulid Nabi dengan cara bersedekah atau berzikir dan berselawat, maka ini adalah hal baru. Tetapi kita lihat mencocoki sunnah atau menyalahi sunnah. Ternyata mencocoki sunnah, karena berzikir, berselawat, bersedekah itu adalah dianjurkan menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga maulid Nabi dengan cara bersedekah, dengan cara berzikir, dengan cara berselawat adalah bid'ah mahmudah atau bid'ah yang baik. Ditambah lagi ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau merayakan hari kelahiran beliau dengan berpuasa pada hari Senin. Kita ambil contoh lagi, misalnya merayakan maulid Nabi tetapi dengan cara mengadu ayam. Maka ini adalah hal baru. Kita lihat di dalam sunnah Nabi, apakah mengadu ayam itu mencocoki sunnah atau tidak. Ternyata mengadu ayam adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah. Berarti merayakan maulid Nabi dengan cara mengadu ayam itu bid'ah madmumah atau bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang dilarang. Itulah pendapat Imam Syafi'i tentang bid'ah. Beda sekali dengan Wahabi yang mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Berarti Wahabi tidak mengikuti pendapat ulama salaf, tidak mengikuti manhaj ulama salaf. Bukti yang keempat bahwa Salafi Wahabi bukan pengikut salaf adalah Wahabi mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas langit secara hakiki. Pendapat Wahabi ini bertentangan dengan pendapat ulama salaf. Misalnya bertentangan dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam At-Tahawi yang biasanya disebut dengan akidah At-Tahawiyah, yang mana para ulama dari timur sampai ke barat mengakui dan menerima akidah At-Tahawiyah. Imam Abu Hanifah, salah satu ulama salaf, mengatakan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa arah. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Wasiyah, waliqa'ullahi ta'ala, dan bertemu dengan Allah li ahlil jannati, bagi ahli surga, bila kaifin, dengan tanpa kaifin, wala tasbihin, dan dengan tanpa menyerupakan, wala jihatin, dan dengan tanpa arah, hakun, adalah kebenaran. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, kelak kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa digimanakan, dengan tanpa menyerupakan, dan dengan tanpa
arah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di timur, tidak di barat, dan seterusnya. Selanjutnya adalah Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi juga berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah tidak bertempat. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa ta'ala dan maha suci Allah Subhanahu wa taala anil hududi dari batas-batas, wal ghayati dan akhir-akhir, wal arkani dan bagian-bagian atau rukun-rukun, wal a'dha'i dan anggota-anggota tubuh, wal adawati dan alat-alat. La tahwihi tidak meliputi Allah atau tidak membatasi Allah al-jihatu as-sittu arah yang 6, atas, bawah, timur, barat, dan seterusnya. Artinya keberadaan Allah itu tidak memiliki arah. Beda dengan Salafi Wahabi yang mengatakan Allah berada di atas langit, berada di atas ars secara hakiki. Jelas pendapat ini bertentangan dengan ulama salaf. Berarti Salafi Wahabi bukan pengikut ulama salaf. Bukti selanjutnya bahwa Wahabi bukan pengikut ulama salaf adalah mereka Wahabi tidak segan-segan mentahdir dan menuduh bid'ah ulama sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi. Menurut ulama Wahabi Saudi seperti Al-Utsaimin, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi adalah ahli bid'ah di dalam masalah sifat-sifat Allah. Karena Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat tentang sifat-sifat Allah seperti pendapat-pendapat ulama Asy'ariyah Maturidiyah. Misalnya Imam Nawawi berpendapat jika ada ayat atau hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tapi jika diartikan secara dohir menyebabkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk, maka harus ditakwil. Jadi menurut Wahabi, ulama Wahabi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini alim di dalam masalah wudhu, masalah sholat, tapi ahli bid'ah, tidak alim, salah batil di dalam masalah ketuhanan. Jadi anehlah Wahabi ini. Lebih aneh lagi, lebih konyol lagi, ada ustadz yang bernama Firanda mengatakan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi ini sebagai kekonyolan. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa arah atas itu adalah kiblatnya doa. Maka ketika kita berdoa menghadap ke atas. Nah, pendapat ini menurut Firanda itu adalah sebuah kekonyolan. Lah ini yang konyol itu ya sebenarnya Firanda. Maka kesimpulannya ketika ada ustadz-ustadz Wahabi seperti Firanda, seperti Yazid Jawas dan lain sebagainya mengatakan dan mengajak kita untuk bermanhaj salaf, kita jawab kita dari dulu sudah bermanhaj salaf. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita istiqomah dalam mengikuti ulama salaf, kita bermadhab. Namun yang perlu kita pertanyakan kepada Wahabi mengaku bermanhaj salaf, tetapi manhaj salaf yang mana? Kok berbeda dengan pendapat ulama-ulama salaf? Maka dari sini kita bisa paham bahwa yang dimaksud manhaj salaf versi Wahabi itu adalah manhaj Wahabi. Manhajnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan manhajnya ulama salaf, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan seterusnya. Maka dalam beragama kita memang harus mengikuti ulama salaf, tapi jangan salah pilih karena ulama salaf versi Wahabi itu berbeda dengan ulama salaf yang original. Jangan sampai kita memilih tai kucing yang dibungkus dan diberi label dengan kata halal. Akhiran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi tunjuk kepada kita untuk berada di jalan kebenaran. Saya admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.